Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini aku akan melakukan perjalanan pulang dari Aceh menuju ke Medan. Jadi buat teman-teman yang mau langsung lihat perjalanannya silakan ke menit segini. Atau kalau mau lihat-lihat dulu Terminal Batoh Banda Aceh, ya silakan tonton sampai selesai. Dan ini aku ajak teman-teman masuk ke dalam terminal. Jadi dari depan itu kita masuk ngelewatin kantor Kementerian Perhubungan. Terus kita akan bertemu dengan lorong yang di sebelah kanannya. Ini ada lapangan futsal ini ya. Tuh, sini. Terus di situ adalah masjid atau musola. Ini untuk toiletnya. Di sini ada tamannya, ada saung-saungnya. Dan di Aceh ini teman-teman, sekarang jam 7:45 menit. Masih terang di sini ya. Ini kalau di Jakarta mungkin sekitar jam setengah 6. Tapi di sini sekarang udah mau jam 8 malam, masih terang sekali. Terus di sebelah kiri ini ada tempat kosong, rerumputan gitu sebelah sini. Terus di sana itu untuk kantinnya ya, kantinnya sebelah sana. Dan untuk menuju ke loket kita lurus aja mengikuti lorongnya ini, yang ini catnya baru warna kuning ya. Terus aku tuh baru aja selesai jalan-jalan pakai bus double decker Aerobus dari Terminal Batoh menuju ke Pantai Riting namanya ya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton video sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita berada di tempat pembelian tiket. Jadi di belakangku ini adalah loket-loket pembelian tiket bus. Dan di sini ada banyak sekali perusahaan bus ya. Paling pertama kalau dari kiri, ini ada Putra Pelangi. Di sebelahnya ada Kurnia, ada JRG, Paimaham, Pelangi. Di sana ada PM Toh. Terus Armada Indah, Aerobus, dan paling ujung itu ada Sempati Star. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus dari Terminal Batoh bisa langsung ke sini aja ke loket pembelian tiketnya. Dan di sini tuh tempatnya bagus, bersih, rapih. Terus di sebelah sini ini untuk ruang tunggunya. Nih, ruang tunggunya di sebelah sini. Ini kalau nggak salah ruang tunggunya ber-AC deh. Oh enggak, tidak ber-AC ya. Nah, dia banyak kursi-kursinya. Terus untuk JRG di sebelah sini. Nah, JRG nih ya, tidak ada nomor HP-nya. Jadi teman-teman kalau mau naik bus JRG bisa langsung ke websitenya aja. Itu pembelian tiketnya di website itu gampang banget, sama seperti aku kemarin melakukan pembelian tiketnya dari website dan melakukan pembayarannya pakai virtual account. Banyak banget metode pembayarannya. Bagus. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling seru adalah ngelihat bus-bus yang parkir. Nih ya, udah pada dinyalakan nih bus-busnya karena sekarang udah mau jam 8 malam ya. Wih, kita langsung lihat aja. Keluar dari sini langsung bertemu dengan Harapan Indah. Wih. Harapan Indah ini yang kemarin kita konvoy ya waktu naik bus Harapan Indah. Tapi ini nomor 14. Kalau yang kemarin nomor 15. Teman-teman kalau belum nonton video aku naik bus Harapan Indah, silakan ditonton di video sebelumnya. Kemudian di sini ada Paimaham. Ini Paimaham Grand Captain loh. Jadi di depannya itu ada sleepernya di sebelah sini. Ini Paimaham. Sebelahnya Paimaham ada Kurnia. Ini yang Ultra High Deck ya. Bukan. Ini yang SHD. Tuh. Udah ada motornya di dalam. Nah, tuh baru ada yang mulai datang. Ini bus Armada Indah. Nah, JRG parkir di sebelah sini nanti. Bus-bus JRG. Ini belum terlalu ramai ya, masih banyak bus yang belum datang ini. Terus di sebelahnya Kurnia, ini ada Putra Pelangi. Putra Pelangi banyak sekali penumpangnya. Nah, kita lihat lagi sebelah sini ya. Ini dia Putra Pelangi. Kalau teman-teman nonton live Mas Arkan kemarin, kita ada ngebahas bus Putra Pelangi. Masuk ke bagian dalamnya itu bagus banget. Bagian dalamnya dia dikasih karpet. Kayak karpet rumah atau karpet masjid gitu. Jadi bagian dalamnya itu enak banget. Dan mungkin sebentar lagi ya, jam-jam 8 lewat lah, baru mulai berdatangan bus-bus yang lainnya. Ini masih tergolong kosong banget nih. Nanti di sebelah sini tuh full. Nih sampai batas ini nih. Jadi nanti ada JRG kurang lebih ada 4 bus parkir di sebelah sini. Kita ke ujung lagi ya. Jadi kita absen nih. Pertama ada Putra Pelangi. Putra Pelangi juga belum semuanya masuk nih. Biasanya banyak. Ada Kurnia.
Kurnia kemarin itu yang UHD. Ini ada Paimaham 1 unit yang Grand Captain. Sebelahnya ada Harapan Indah. Harapan Indah ini juga satu lagi belum masuk, yang kemarin aku naikin ya. Belum masuk. Sebelahnya ada PM Toh. Ini PM Toh baru 1, biasanya ada beberapa PM Toh. Sebelah sini ada Armada Indah yang tadi parkir. Sebelahnya ada Putra Pelangi. Wih, lampunya cerah banget ya, masih komplit. Sini ada Armada Indah lagi. Ayo tebak ini bekasnya bis apa? Platnya plat Karawang. Tuh, platnya plat T. Ini ada Aerobus yang tadi kita bawa ke pantai. Ini dengan nomor AB002. Penumpangnya full. Kemudian di belakangnya Aerobus ini ada Sempati Star. Ini menarik banget sih unitnya. Ini aku udah 2 hari di sini, busnya belum berangkat. Sebelahnya ada Sempati Star lagi, ada Sempati Star lagi, ada Sempati Star lagi, ada Sempati Star lagi. Jadi Sempati Star ini banyak karena dia lagi jemput rombongan haji juga. Nih, Sempati Star ini. Makanya dia cukup banyak unitnya yang terparkir di terminal Batoh, Kota Banda Aceh. Nah, ini berangkat nih. Ini yang berangkat jam 8 berarti ini. Oke. Berangkat menuju ke Medan. Ini yang panoramik, teman-teman. Tuh. Panoramik, tapi kayaknya panoramiknya udah ditutup ya. Ini dia berangkat. Oke, jadi kita tunggu di sini aja. Kita tunggu bus-bus yang akan masuk ke tempat keberangkatan dari terminal Batoh. Karena yang tadi teman-teman lihat itu belum semuanya masuk. Masih banyak bus yang belum masuk. Kayak bus yang kita naikin, JRG, yang sleeper, non-stop, ataupun eksekutif, itu belum ada yang masuk. Biasanya JRG itu ada 4 unit. Terus ini aku duduk di tempat penurunan. Biasanya kalau penurunan bus, itu di sini teman-teman. Kayak kemarin kita baru tiba dari Medan, itu kita turunnya di sebelah sini. Di depannya kantin. Terus di sini untuk tempat parkir mobil dan juga motor. Tuh, di sebelah sini parkirnya ya. Nanti bus masuk, terus dibukakan ini barriernya, baru busnya masuk ke sini. Gitulah kira-kira alurnya bus masuk. Karena aku udah mencoba sendiri ya, masuk ke terminal dan juga keluar terminal, bawa sendiri busnya waktu tadi siang ke pantai itu. Oke lah, kita tunggu bus apa yang akan masuk habis ini. Panjang umur, ini dia bus JRG pertama yang masuk ke terminal Batoh. Ini apa tuh namanya, special class. Nggak tahu ini apa, eksekutif, non-stop atau apa. Ini dia, biasanya kalau udah satu masuk, yang lainnya nggak lama, tuh kan? Langsung nyusul lagi. Ini tulisannya, oh ini yang patas tuh ya. Patas seat 22. Dulu, terakhir kali, aku naik bus JRG, itu naik yang Scania K410. Itu 3 tahun lalu, teman-teman. Nggak berasa banget. Ah, ini dia. Bus yang aku naiki malam ini. JRG Sleeper. Ini sasisnya premium. Mercedes-Benz 1836. Aku duduknya di depan atas. Oke, kita langsung aja nyusul ke sana ya. Tuh, JRG tuh gitu, satu masuk pasti barengan masuknya, konvoy dia. Oke, yuk. Kita langsung aja menuju ke bisnya. Kita lihat bisnya lebih detail. Oke, sudah berada di depan bus yang akan aku naiki dari Aceh menuju ke Medan. Nah, ini ramai sekali sepertinya, ini artis ya. Ramai banget yang nganter dan yang foto-foto. Coba. Ah, siapa yang kenal sama bapak ini nih? Ramai yang nganter nih. Nah. Oke, jadi
inilah busnya. Dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1836. Sasis premium, memakai body slipper. Perjalanan kita pasti bakal nyaman banget sih. Kita lihat bagian luar ya. Dia tuh warnanya merah. Sama seperti JRG yang lainnya. Terus JRG ini dia singkatan ya dari PT Jasa Rahayu Gumpeng. Bener nggak tuh bacanya tuh? Dia udah pakai velg aluminium. Tuh. Kinclong sekali. Dan ini nomornya. GP102. Ada kaca yang pecah juga. Kayaknya kalau di lintasan Medan Aceh Pekanbaru ngelihat kaca pecah tuh udah hal yang wajar banget ya. Jadi ya begitulah. Dan di sini ramai sekali tuh, lihat. Oh, ini terima kasih loh, lampunya terang sekali ini JRG yang ini. Ini yang patas tadi ya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Dia ditambahkan lampu-lampu yang kelap-kelip. Sisanya sih standar. Terus dia ada kamera mundurnya di sini. Nah, ini kamera mundurnya. Dan dia tulisan trayeknya itu dari Banda Aceh sampai ke Bandung. Jauh sekali ya. Nah, itu Putra Pelangi. Diberangkatkan dia sama menuju ke Medan juga. Jadi seperti inilah untuk di bagian eksteriornya ya. Untuk bagasinya, seperti biasa kalau bus sleeper itu bagasinya dia tidak tinggi. Karena bus sleeper itu dia dimaksimalkan di cabin penumpangnya. Ya begitulah kira-kira untuk bagian eksteriornya. Ini yang spesial adalah ya dia pakai sasis premium. Terus katanya ini kencangnya bukan main. Kencang banget nyetirnya karena JRG ini dia ditarget teman-teman. Harus sampai di tujuan itu jam 5 pagi. Kebayang nggak? Jam setengah 9 start dari Aceh. Jam 5 pagi itu udah harus sampai di Medan. Begitu juga sebaliknya. Dari Medan jam setengah 9 malam. Jam 5 pagi udah harus sampai di Aceh. Itu nggak tahu ya, nanti kita di jalan bakal kayak gimana tuh. Apakah akan nyaman? Kayaknya sih, ya nanti kita lihat. Pokoknya gitulah ya, di bagian eksteriornya. Mari sekarang kita lihat di bagian interiornya. Let's go. Masuk langsung disambut dengan karpet. Karpet ini berwarna merah hitam, sesuai dengan warna bodinya. Seperti ini untuk bagian cabin drivernya. Dia ada lampu hijau-hijau di sini. Jadi cerah. Kursinya, aku duduk di sini. Kursi nomor 1A. Jadi paling depan nomor 1A ini dan juga nomor 1D itu kita ada kaca ke depannya. Jadi kita bisa lihat pemandangan ke depan seperti ini. Dan ini seperti biasa ya. Totalnya kalau nggak salah ada 22 ya. Nanti teman-teman tolong koreksi kalau salah. Terus dia tuh karpetnya full dari depan sampai ke belakang. Disediakan tempat sampah juga. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Jadi sekarang aku sudah duduk di kursiku, kursi nomor 1A. Dan ini sepertinya AC-nya lagi trouble deh. Karena nggak nyala nih AC-nya. Tuh, AC-nya dia belum nyala. Kayaknya dia lagi diperbaiki mungkin AC-nya. Dan apa aja yang kita dapatkan di sini? Yang pertama kita akan mendapatkan selimut. Ini selimutnya dia semi bed cover gitu yang tebal sekali berwarna merah. Terus kita mendapatkan bantal. Ini bantalnya besar, bantal yang kotak ya. Ada logonya JRG, ada nama PT-nya, dan ada bantal guling juga. Tuh, semuanya berwarna merah seperti ini. Kemudian kita dapat 2 cup holder di sebelah sini. Ada satu tempat untuk naruh barang-barang yang kecil. Ada USB portnya di sebelah sini, tapi belum ada yang Type C. Dan juga di sini ada lampu baca. Tapi ini lampu bacanya udah kayak gini. Nggak tahu nih gimana cara nyalainnya karena tombolnya udah tidak ada. Tuh ya, sayang sekali. Dan kursinya ini konfigurasinya 1-1. Jadi bukan suite family ya. Ini suite class pada umumnya yang biasa. Jadi 1-1 seperti ini. Nah, ini dia. Akhirnya nyala juga AC-nya. Terus seperti biasa di sini ada tirai atau hordeng atau gorden ya, itulah buat menutup ruangan kita supaya bisa lebih private. Langsung keringetan. Terus juga tidak lupa di sini ada audio video on demand-nya. Coba ya, ini bisa nyala atau tidak? Oh, sepertinya belum dinyalakan. Ini ada bracketnya juga, jadi kita bisa setel posisinya depan, belakang, kanan, kiri. Tuh ya. Lumayan besar untuk si audio video on demand atau biasa sebutannya bass pad gitu. Dan ini
untuk view ke depannya ya cukup oke lah ya. Ini entah mengapa rame sekali di depan ya. Oke, jadi mohon maaf ini reviewnya kurang detail karena busnya datang ketika penumpangnya udah rame. Jadi ketika bus datang penumpangnya langsung naik semua. Jadi aku mau ke belakang-belakang nggak enak ya, mengganggu yang lain gitu. Ya kira-kira seperti itu aja sih untuk di bagian interiornya. Teman-teman udah sering lah ya lihat suite class seperti apa. Yang spesial dari bus ini ya dia pakai sasis premium Mercy 1836. Dan yang terkenal lagi adalah waktu tempuhnya yang sangat singkat. Seperti yang tadi aku bilang ya, dia start dari sini setengah 9, sudah finish di Medan jam 5 pagi. Nanti kita lihat apakah iya secepat itu. Kalaupun memang iya, kayak mana bawanya tuh. Nanti kita lihat lah seperti apa driving stylenya di jalan. Oke. Wah, ini AC-nya mati lagi. Sepertinya kita turun dulu aja ya. Ramai sekali, ramai sekali, ramai sekali. Tuh. Selamat datang di Terminal Batoh. Wah. Ini belum jam paling ramenya ya. Paling ramenya tuh jam 20.15 lah. Begitu juga di sana, ramai. Putra Pelangi ternyata parkir di situ ya, belum berangkat. Dia kayak ya udah parkir situ aja. Coba kita lihat yang lain. Ini sepi banget loh, nggak kayak kemarin loh. Kalau teman-teman nonton live aku kemarin itu rame banget, busnya sampai penuh di semua tempatnya. Tapi ini banyak tempat yang kosong gitu. Nah ini untuk yang, oh ini yang baru masuk ya. Ini yang patas. Ini yang baru masuk. Nah kalau ini dia kursinya kursi biasa. Konfigurasi kursinya 2-2. Terus ada sekatnya. Tapi dia sekatnya ya ada sekat lagi. Jadi sekat pintu ada sekatnya lagi. Terus ini armada indah yang tadi. Kita lihat aerobus ya. Aerobus itu dia full. Kalau aerobus ini dia tiap hari full loh teman-teman. Mau dari Medan ataupun dari Aceh. Jadi teman-teman yang mau naik aerobus pesannya jauh-jauh hari. Jangan pesan dadakan. Karena dia full terus. Ini dia nih. Ini untuk armada indah juga rame. Dia full sleeper. Ini tiketnya sleeper paling murah. Dia di Rp330.000 saja. Medan Aceh, Aceh Medan. Rp330.000 sudah bisa naik bus sleeper. Dan ini siap-siap berangkat. Tuh. Ini drivernya nih. Barangnya nggak banyak tuh. Kalau aerobus penumpangnya barangnya nggak banyak. Masih kosong tuh bagasinya. Jam 8:15 ini penumpang aerobus sudah naik semua dan siap untuk diberangkatkan dari Terminal Batoh Banda Aceh menuju ke Medan. Terus bus kita belum selesai diperbaiki AC-nya tuh, penumpangnya masih di luar semua. Putra Pelangi juga berangkat tuh. Dadah. Kita diberangkatkan dari Terminal Batoh. Dan AC-nya sudah dingin sekali guys. Enak sekali AC-nya. Aduh, nangis ini di bawahku. Ya, seperti inilah view-nya ke depan. Nanti aku harus taruh HP di situ biar bisa lihat jalan ke depannya ya, kalau udah dimatikan semua. Karena kalau belum mati lampunya, itu silau. Nggak kelihatan juga. Dan perjalanan dari Aceh menuju ke Medan untuk bus JRG, kalau sesuai dengan target yang harus dicapai yaitu jam 5 pagi, ini kita berangkat anggaplah jam setengah 9 malam, tiba jam 5 pagi. Jadi sesingkat itu perjalanannya. Kita lihat apakah memang jam 5 pagi akan sampai di Medan. Mari kita buktikan. Nggak tahu ya konsekuensinya apa kalau targetnya tidak tercapai jam 5 pagi. Karena emang JRG itu terkenal banget seperti itu teman-teman. Jam 5 pagi wajib sampai di kota tujuan. Oke, ini kita keluar dari Terminal Batoh Banda Aceh. Ini aku lupa beli minum-minum lagi. Nah, untuk servisnya ini kita tidak mendapatkan
apa-apa ya. Jadi tidak dapat air mineral, tidak dapat makan, tidak dapat snack, tidak dapat apa-apa. Jadi harga sekian itu ya udah hanya untuk tiketnya aja dari Aceh menuju ke Medan. Iya, jadi aku harus nempelin HP di kacanya ya supaya kita bisa lihat pemandangan di depan, dan seperti inilah view ke depan. Seperti biasa untuk bus yang melayani rute dari Banda Aceh menuju ke Medan ataupun Medan menuju ke Pekanbaru itu didominasi oleh bus yang memakai tameng atau perisai atau besi teralis yang ada di depan kacanya untuk menghindari tangan-tangan jahil yang suka lempar kaca. Itu sering banget teman-teman. Jadi hari-hari di bus Medan Aceh Pekanbaru itu udah biasa banget yang namanya pelemparan. Nggak tahu kenapa ya, mungkin banyak orang kurang kerjaan kali ya ngelemparin kaca bus, terutama tuh bagian depannya teman-teman. Tapi sekarang lagi ngetren juga kaca bus di kanan kirinya juga kena lempar juga teman-teman. Ini bus yang kita naikin juga di sebelah kanannya itu ada kaca yang pecah kena lemparan batu gitu. Dan pada saat video ini dibuat lagi ada berita kereta Sancaka itu dilempar juga. First impression ketika busnya jalan, ini drivernya ngoper giginya halus banget, smooth banget, dan juga akselerasinya, juga pengeremannya itu halus banget. Tapi memang langsung berasa kencangnya sih. Ini kita di jalan biasa, jalan yang masih agak rame, itu jalannya udah 80 km per jam. Dan bagian interiornya ini cukup senyap loh teman-teman, tidak ada suara aneh-aneh di bagian interiornya. Jadi unit ini kelihatan sekali adalah unit yang sangat dirawat dengan baik. Terus AC-nya juga dingin sekali. Mungkin tadi AC-nya nggak nyala gara-gara sikringnya aja kali ya yang harus diganti. Tapi ketika udah nyala ini dingin banget AC-nya gitu. Nanti kita lihat ya kalau udah keluar dari jalanan kota-kota ini akan seperti apa lajunya dari bus ini. Oh iya, di bus ini juga ada toiletnya teman-teman. Dan toiletnya itu berada di bagian tengah ya, di pintu tengah. Jadi kita harus turun tangga dulu 2 step, kemudian kita bisa buka pintu toiletnya, geser ke kanan dan tarik pintunya seperti ini. Wah, ini toiletnya bagus loh teman-teman, bersih. Kemudian di sebelah sini ada cerminnya, tuh. Nih aku tutup dulu pintunya. Nutupnya susah. Nah. Ini tinggi ya, tuh lihat tinggi sekali toiletnya. Kemudian di sini ada wastafelnya, ada penampungan airnya, dan ini untuk klosetnya. Terus juga ini lampunya dia otomatis ya, tidak ada cetekannya, jadi pakai sensor. Cakep toiletnya. Jadi sekarang kita ini mau masuk jalan tol. Ini nama gerbang tolnya Indrapuri kalau nggak salah ya. Nih, jadi ini cepat banget sih sekarang Aceh Medan semenjak ada jalan tol ini. Nah, ini dia masuk jalan tolnya. Aduh, nggak kelihatan apa-apa lagi. Ini dia. Kita lihat berapa top speednya di jalan tol.
Ya, aku sudah mulai selimutan dan ini selimutnya gede banget teman-teman. Dia bisa nutup dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini selimut bus paling besar yang pernah aku temui. Serius, nggak ada selimut bus yang sebesar ini. Ini bener-bener sampai kepala loh nutupnya. Dan walaupun ini udah nutup sampai kepala ya dari ujung kaki, ini masih banyak spare-nya. Wah, ini kayaknya panjangnya bisa 2 meter kayaknya ini selimutnya. Oke, jadi kita sudah berada di ujung jalan tol dari Aceh ya. Dan ini jalannya ada lagi sebenarnya jalan tolnya, tapi ditutup semua nih teman-teman. Padahal kalau dibuka tuh lumayan banget nih. Karena kalau lewat jalan biasa, itu kita agak muter gitu loh. Tuh ya, harusnya bisa sampai pintu tol Padang Tiji, cuma ditutup tuh. Nah, nggak tahu ya apa belum resmi atau gimana. Jadi kita lewat jalan biasa dan ini muter begitu jalanannya. Dan ketika exit dari jalan tol, ini tipikal jalan tol di Sumatera banget sih teman-teman. Keluar terus kayak gini jalanannya. Kalau di Jawa kan rata-rata ketika exit tol itu jalanannya cor-coran ya. Kalau di sini tetap aspal juga. Dan ini kita lewat jalan biasa sampai ke gerbang tol Pangkalan Berandan. Menurut Google Maps dari sini ke gerbang tol Pangkalan Berandan itu masih 10 jam lagi. Dan ini kita sudah harus sampai di Medan jam 5 pagi. Kebangun dari tidur, sekarang jam 2 pagi dan ini berhenti ya. Entah mengapa teman-teman. Ini bus kenceng banget, tapi enak gitu loh. Manuvernya tuh smooth gitu. Nggak ugal gitu loh. Maksudnya muter setirnya tuh nggak yang kasar. Jadi kita sebagai penumpang tuh tidur bisa enak sekali. Walaupun memang jalan rusak, sambungan jembatan itu dihajar semua sih, nggak ada kata ngerem. Cuman kalau belok-belokan ini enak banget nyetirnya. Jam 4 lewat 40 menit kita sudah sampai di kantornya JRG Medan di Gagak Hitam teman-teman. Ini kantornya ya, dia masih di pagar karena kayaknya lagi pembangunan. Tidak masuk akal bus ini, tidak masuk akal. Di Google Maps dari pintu tol itu aja sampai ke Pangkalan Berandan 10 jam. Ini nggak sampai 10 jam udah sampai di kota Medan. Dan ternyata bener ya, sebelum jam 5 pagi ini sudah sampai di Medan teman-teman. Harusnya ini menjadi bus pertama yang tiba di Medan ya. Dan ini untuk kantor perwakilannya dari JRG. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini langsung aja ke Jalan Gagak Hitam. Ini kantornya juga baru dibuka. Kemudian bersampingan dengan kantornya JRG, ini ada kantornya dari Armada Indah Sejahtera. Nah, kalau ini Armada Indah yang tidak jalan ya. Jadi unitnya Armada Indah belum ada yang sampai di kota Medan. Kayaknya bener deh, bus kita itu yang pertama kali sampai di Medan.